Shalom, perkenalkan nama saya Indri Mbokahida, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Saya membuat video kali ini membahas tentang materi filsafat Pak. Pengenalan filsafat. Pengenalan filsafat memahami definisi dan ruang lingkup filsafat. Seringkali dimulai pengenalan. Konsep-konsep inti yang akan dibahas yaitu konsep-konsep ini dapat meliputi hal-hal seperti pengetahuan, kebenaran, keadilan, etika, dan realitas. Filsuf terkemuka dan teori-teori mereka juga dapat disebutkan sebagai panduan untuk memahami konsep-konsep ini. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat juga menekankan dalam kehidupan sebuah materi. Filsafat sering diakhiri dengan merenungkan bagaimana konsep-konsep yang dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Sejarah filsafat memahami perkembangan dan tokoh-tokoh utama dalam sejarah filsafat. Perkembangan tokoh-tokoh dalam sejarah filsafat sangat menarik untuk dipelajari selama ribuan tahun. Banyak tokoh filsafat yang telah muncul dan mempengaruhi cara pandang dan pemikiran kita tentang dunia. Secara umum, perkembangan tokoh-tokoh dalam sejarah filsafat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa periode atau aliran pemikiran yang berbeda. Beberapa periode utama dalam sejarah filsafat termasuk filsafat kuno. Ini mencakup periode zaman klasik seperti filsafat Yunani kuno dengan tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka membahas masalah-masalah seperti etika, politik, pengetahuan, dan metafisik filsafat abad pertengahan. Pada periode ini ada pengaruh besar dari filsafat Kristen dan Islam dengan tokoh-tokoh seperti St. Thomas Aquinas, Al-Farabi, dan Avicenna. Mereka membahas topik seperti hubungan antara iman dan akal, pengetahuan tentang Tuhan, dan etika. Zaman pencerahan ini terjadi pada abad ke-17 dan ke-18 dan melibatkan tokoh seperti René Descartes, Voltaire, dan Immanuel Kant. Mereka menekankan pentingnya rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan pemikiran bebas. Filsafat modern ini mencakup periode pasca pencerahan dengan tokoh-tokoh seperti Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, dan Ludwig Wittgenstein. Mereka membahas isu-isu seperti eksistensialisme, linguistik, dan kebebasan individu. Cabang-cabang filsafat memahami berbagai cabang filsafat seperti filsafat epistemologis, ontologi, etika, dan politik. Metafisika memahami konsep-konsep dasar dalam filsafat metafisika seperti substansi, keberadaan, realitas, dan ilusi. Ontologi memahami studi tentang keberadaan dan esensi dari segala sesuatu. Dualisme monisme mempelajari perbedaan antara pandangan dualisme dan monisme dalam konteks ontologi. Epistemologi
memahami konsep pengetahuan, kebenaran, dan cara manusia memperoleh pengetahuan. Empirisme, rasionalisme mempelajari perbedaan antara pandangan empirisme dan rasionalisme dalam epistemologi. Etika mempelajari tentang nilai-nilai moral, tindakan yang benar, dan teori-teori etika seperti etika konsekuensialisme, deontologi, dan etika tugas. Etika terapan menerapkan konsep etika dalam konteks masalah-masalah praktis seperti etika bisnis, etika lingkungan, dan etika medis. Filsafat politik mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar dalam filsafat politik, hak asasi manusia, keadilan, dan pengaturan sosial. Bentuk pemerintahan mempelajari tentang berbagai bentuk pemerintahan seperti demokrasi, monarki, otoritas, dan anarki. Dan estetika mempelajari tentang keindahan, karya seni, dan apresiasi estetika. Filsafat ilmu mempelajari tentang sifat ilmu pengetahuan, metodologi ilmiah, dan hubungannya dengan filsafat. Filsafat psikologi adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi hubungan antara pemikiran dan perilaku manusia. Pada zaman kuno, Aristoteles dikenal sebagai salah satu filsuf yang banyak berkontribusi dalam bidang ini. Aristoteles mengembangkan teori psikologi yang kompleks dan menyeluruh. Salah satu konsep penting yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah psike atau jiwa, yang merupakan substansi yang mempengaruhi pemikiran, emosi, dan perilaku manusia. Aristoteles ini juga mempelajari berbagai aspek psikologi seperti persepsi indriawi, memori, dan emosi. Dia juga membahas mengenai potensi dan aktualisasi diri manusia dalam konteks psikologi. Aristoteles percaya bahwa suatu tindakan atau perilaku yang dijalankan dengan baik akan mengarah pada kebahagiaan yang lebih tinggi. Selain itu, konsep penting lainnya dalam filsafat psikologi Aristoteles adalah teori pengembangan karakter. Menurut Aristoteles ini, seorang dalam mengembangkan karakter yang baik melalui kebiasaan dan praktek yang terus-menerus untuk berperilaku secara virtuous atau bermoral. Ini adalah beberapa filsafat psikologi Aristoteles. Tentang topik ini secara umum, filsafat terbagi menjadi beberapa cabang kajian yang berbeda. Beberapa kategori cabang kajian ini dalam filsafat: metafisika, cabang filsafat yang mempelajari hakikat realistis. Terima kasih.